Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Ini adalah video lanjutan perbaikan dari lampu sorot yang kemarin. Dan selamat menonton, langsung saja kita menuju ke meja operasi BW Teknisi Gadungan. Salam elektronik, teman-teman penggemar elektronik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan part kedua dari perbaikan lampu sorot, dimana yang kemarin part pertama sudah membahas mengenai pembukaan kaca lampu, dan kali ini kita akan membahas pekerjaan perbaikan lampu sorotnya yang di bagian dalam, bagian mesin dan chipletnya. Selamat menonton dan langsung saja kita ke pekerjaannya. Kita lepas dulu untuk bagian PCB dari chiplet ini menggunakan kepi dan perlahan. Kita lepas untuk driver dan akan kita cek. Dan bisa terlihat untuk driver sangat-sangat sudah berkarat, jadi bisa dipastikan driver ini tidak akan digunakan lagi dan akan kita ganti. Kita cek untuk chipletnya menggunakan chiplet 6 volt. Jadi akan kita gunakan juga dengan chiplet bertegangan kerja yang sama 6 volt. Kita siapkan dulu pemanas untuk melepas keseluruhan chiplet. Dan karena PCB ini mungkin sudah PCB tua, jadi kita harus hati-hati dalam pencopotan chiplet. Jangan terlalu panas, jangan sampai bagian PCB menggelembung. Jika panasnya sudah cukup, kita turunkan dan kita lepaskan semua mata LED. Jadi kita menggunakan kepi agar supaya lebih cepat dalam pencopotan. Setelah itu kita langsung menambah timah ke bagian tiap-tiap tempat dudukan chipletnya. Video ini saya percepat agar supaya tidak memakan waktu teman-teman saat nonton ya. Bagi rekan-rekan yang masih suka ngechip, untuk video-video saya rasa cukup membantu dan semoga memang membantu bagi teman-teman, apalagi yang suka melakukan pekerjaan perbaikan lampu. Jadi biasanya ngechip itu lebih hemat daripada membeli driver atau mungkin memberi LED AC ya. Tapi memang butuh trik dan butuh keahlian. Cuma itu semua kembali ke kita juga. Jika kita terus mengasah kemampuan kita, pasti ketika melakukan perbaikan akan cepat selesai. Jangan lupa langkah-langkahnya. Setelah ditaruh timah, kita harus menaruhkan flux terlebih dulu agar supaya mempermudah kita menatak chiplet, juga mempercepat proses pemanasan pada saat chiplet akan kita panaskan untuk disatukan ke PCB LED ini ya. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Saat kita taruh di atas mesin pemanas, LED ini sudah bisa menyatu dengan baik ke PCB.
Jangan lupa juga memang harus kita recheck kembali, walaupun sudah terlihat tertata dengan rapi, ada kalanya ada bagian-bagian, apalagi ketika kita mengatur terlalu banyak chiplet seperti ini, mungkin saja ada chiplet yang terbalik atau ada mata LED yang tidak tertaruh dengan baik sehingga menyebabkan lampu tidak menyala. Kita recheck, pastikan memang semua sudah tertata dengan baik dan lampu menyala normal keseluruhan. Kembali ke pekerjaan, kita atur baik-baik untuk mata LED, positif ke positif, negatif ke negatif. Bagi yang belum tahu bagian positif dan negatif dari chiplet, khususnya chiplet SMD lampu rumahan seperti ini, untuk bagian dudukan yang besar itu pada umumnya adalah bagian negatif dari chiplet, dan bagian yang kecil dudukan chiplet adalah bagian positifnya. Ada juga tanda di LED, biasanya ada congkelan kecil pada chiplet sebagai petanda bagian negatif dari chiplet tersebut. Kita panaskan PCB-nya. Diputar-putar seperti sedang memanggang cookies agar supaya panasnya merata. Dan karena saya menggunakan suhu panas yang rendah, itu sebabnya harus kita putar-putar supaya panasnya menyeluruh. Setelah selesai kita panggang, kita cek untuk chipletnya apakah sudah menyala semua. Kita menggunakan alat auto volt, dan ini chipletnya di seri paralel ya, jadi 2 paralel. Per serinya ada 20 pieces chiplet 6 volt, berarti tegangan kerjanya 120 volt per seri. Dan sudah jadi. Di sini saya akan mencoba menggunakan satu driver LED yang 18 watt. Waktu lalu saya copot, dan akan saya coba untuk resistor pengatur arusnya diperkecil, apakah bisa mengangkat lampu 30 watt. Kalau tidak, nanti akan kita ganti. Pertama kita jumper dulu untuk kedua bagian ini yang di seri paralel. Di sini bisa terlihat saya mencoba menggunakan driver lain, dan untuk ampernya masih terlalu kecil, 0,029 ampere. Dan yang kita butuhkan untuk menyalakan lampu 30 watt itu harus 0,130 ampere, 0,130 sekian lah. Dan untuk saat ini masih juga 0,078. Jadi karena saya tidak mempunyai driver lampu yang bekas 30 watt atau 20 watt ke atas, jadi kita harus modifikasi satu driver yang 18 watt. Pertama, elko yang 6,8 mikrofarad 400 volt kita copot, dan kita ganti menggunakan elko 400 volt 15 mikrofarad, jadi lebih tinggi ya.
Dan untuk PCB ini, untuk driver lampu ini driver modifikasi juga. Saya menggunakan IC DP9511S yang kita ketahui bersama hanya bisa mengangkat batas maksimumnya di 20 watt, mengangkat lampu 20 watt. Akan saya modif driver ini sehingga bisa mengangkat bahkan sampai 40 watt. Dan caranya, pertama kita ganti dulu untuk elko nya, kita perbesar. Jadi maksimumnya tadi sebenarnya 6,8 mikrofarad, kita ganti dengan yang 15 mikro. Bisa juga kita menggunakan yang 10 mikrofarad, tapi karena tidak ada elko 10 mikro, saya menggunakan elko yang 15 mikrofarad. Kebetulan ada. Jangan sampai terbalik kutub positif dan negatif elko pada jalur-jalurnya. Kita perhatikan untuk gambar yang ada di atas tadi sudah menerangkan mana yang positif, mana yang negatifnya. Lalu kita tatak dengan baik dan kita solder agar supaya elko ini bisa muat ke dalam tempat atau penatakan driver di dalam lampu sorot yang kita perbaiki. Dan untuk skema pekerjaan sudah saya taruh tadi pada menit ke 9 lewat 42 detik, dimana IC DP9511S akan kita paralel seperti gambar tadi yang saya kasih, namun akan berbeda dengan gambarnya. Cara memparalelnya sebenarnya lebih mudah daripada ketika kita melihat gambar skema yang tadi, karena IC-nya seperti Anda lihat saat ini, seperti teman-teman lihat, akan saya taruh di atas IC yang satunya. Jadi apa istilahnya ya, saling berdukungan, berlempetan ya, seperti itulah. Jadi memang untuk kaki-kakinya akan langsung sesuai dengan kaki IC yang ada di bawahnya. Kita tinggal menekuknya saja sehingga kaki IC yang ada di atas menyentuh kaki IC yang di bawah. Lalu kita akan solder sehingga kaki-kakinya menyatu. Lumayan cukup sulit ya, apalagi bagi rekan-rekan yang belum terbiasa menggunakan penyolderan IC. Jadi ini kelihatan seperti sulit. Dan ini baru pertama kali saya coba memparalel IC. Jadi perdana mencoba paralel IC DP9511S. Bila mana berhasil, tentu saja suatu keuntungan juga bagi rekan-rekan yang menonton video ini sampai selesai, mendapat tambahan sedikit ilmu dan semoga bisa dipraktekkan. Itulah gunanya ketika kita ingin mencoba sesuatu. Tentu saja sebelum mencoba, saya membayang-bayangkannya menggunakan imajinasi tentu saja berpatokan ke standar standar elektronika dasar. Apa yang terjadi ketika kita paralel suatu komponen, apa yang terjadi ketika kita mengseri suatu komponen. Jadi dari situ kita bisa mendapat gambaran apa yang akan terjadi ketika kita
mengparalel sebuah IC. Seperti kita juga pernah memperbaiki suatu lampu sorot, bisa terlihat untuk IC-IC-nya sangat banyak. Tentu saja itu diparalel, tujuannya untuk mendapat arus yang lebih besar. Jadi kemungkinan dari situ kita bisa menyimpulkannya kalau IC-IC tertentu atau IC yang pernah kita pakai juga mungkin bisa di paralel, dan langsung saja kita praktekkan seperti saat ini. Tidak apa kalau kita salah, yang penting kita sudah mencobanya. Di sini kembali ke pekerjaan. Pemasangan IC sudah selesai. Kita tinggal melakukan pemasangan kabel-kabel pada PCB LED ya. Jadi mohon maaf karena bahasa saya masih sangat kasar. Untuk bahasa Indonesia yang baik masih sangat kurang ya. Tapi saya usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik agar supaya bisa dimengerti, dan juga untuk pihak YouTube akan mudah dalam penerjemahannya. Kita pastikan untuk bagian positif dan negatif output tidak menyatu, dan di sini kita akan langsung mencoba apakah driver yang kita rakit ini berhasil atau hanya akan merusak dari IC-nya. Langsung saja kita praktek dan kita langsung ukur arus dari output driver ini. Kita hidupkan alat anti konslet dan kita cek, dan benar saja alat yang kita buat ini berhasil. Untuk ampernya masih terlalu besar ya, itu ada 0,185 ampere. Jadi outputnya setara dengan 40 watt ya. Karena untuk resistor pengatur arusnya ini masih kecil, 3 ohm diparalel menjadi 1,5 ohm. Jadi untuk resistor pengatur arus akan saya turunkan sehingga arusnya akan pas di 30 watt ya. Dan kita akan cari arus di sekitar 0,130 sekian ampere. Tanpa ragu kita paskan salah satu resistornya, dan resistornya akan saya ganti menggunakan resistor 5,6 ohm. Jadi 5,6 ohm diparalel dengan resistor 3 ohm. Jujur saja dalam pekerjaan saat ini saya tidak menggunakan perhitungan matematis yang pasti. Jadi hanya menggunakan feeling saja dan langsung praktek. Moga-moga jadi. Kalau jadi untung, kalaupun tidak apa-apa. Oh mohon maaf, untuk saat ini saya belum menaruh resistor yang diparalel. Tadi bisa terlihat 0,085, itu karena resistornya hanya saya tinggalkan satu, yaitu resistor 3 ohm.
Sekarang saya akan paralel resistor ohm itu dengan resistor 5,6 ohm, dan langsung kita lihat berapakah arus yang keluar ketika resistor 3 ohm kita paralel dengan resistor 5,6 ohm. Dan kebetulan sangat pas ya, arusnya 0,135 ampere. Jadi alat yang kita buat ini berhasil. Teman-teman bisa lihat, saya akan mengkalikan arusnya dengan tegangan, dan kebetulan memang sangat pas, kena 29,92 watt. Jadi dibulatkan menjadi 30 watt. Tentu saja hati saya sangat gembira. Saya melakukan pengecekan ohm dari resistansi. Mohon maaf untuk multimeter yang satu tidak terlihat, namun untuk resistansinya ternyata tepat di 2 ohm ya. Jadi dengan resistansi 2 ohm, IC di paralel seperti ini, outputnya keluar 30 watt pas dengan jumlah chiplet 40 chiplet 6 volt di paralel. Maksud saya 2 seri paralel. Teman-teman bisa lihat IC-nya saling berlengketan, berdukungan. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman, apalagi yang teknisi yang memang pekerjaannya sebagai tuser. Dan kita lanjutkan, tinggal memasuk ke tahap finishingnya ya, penatakan driver, penatakan PCB LED, dan sampai ke tahap pengeleman. Kita tutup drivernya seperti semula. Tidak lupa menggunakan kongres, dan triknya nanti di bagian tepi saya menggunakan lem G agar supaya lemnya langsung merekat ya. Kalau tidak, PCB-nya bisa kesana kemari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, apalagi bila ada salah kata dalam video ini. Dan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai selesai, apalagi yang telah mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan salam elektronik, salam kita mencoba-coba. Terima kasih.